kebenaran seperti bahaya laten dibangun habis layak Osama bin Laden tanpa hak paten impoten. Kebebasan terlihat cemen menjadi hiasan permanen di atas semen tanpa sakramen. Lebih busuk dari anggota parlemen yang berargumen cemen. Pergi, lupa. Oh iya. Mau wawancara. Filman nggak? Sudah lantai. Iya. Dulu kan berantakan ya. Kakak saya itu ketika tahun 98, saya punya dua kakak, mereka mahasiswa kedua-duanya ketika tahun 98. Yang saya ingat itu selalu membawa teman-temannya ke rumah, selalu rapat-rapat gelap. Mereka bilang dulu rapat gelap karena saya nggak tahu apa yang masuk rapat gelap. Mungkin ya ada sebagian masanya tidak boleh diketahui oleh pihak lain mungkin rapatnya, pergerakannya. Kegelisahan mahasiswa, kalau gue bilang kegelisahan mahasiswa, kepenatan mahasiswa dengan suatu sistem demokrasi yang pada saat itu tidak berjalan dengan baik seperti itu. Kita boleh sebut Indonesia sudah demokrasi sejak tahun puluhan, sejak zaman Orde Baru seperti itu kan. Tapi apa yang dilakukan Soeharto itu yang membuat mahasiswa gelisah, dan itu yang saya rasa menjadi satu musuh bersama di mana mahasiswa berani bergerak menghimpun kekuatan bersama, terfokus di Jakarta dan beberapa daerah lainnya untuk melakukan aksi menggulingkan rezim pada saat itu. Jadi 98 itu bukan satu momen yang berdiri sendiri tiba-tiba muncul ke permukaan. Itu ada latar belakang, ada proses yang panjang, dan yaitu himpunan dari berbagai macam peristiwa saya kira. Hidup demokrasi! Boykot pemilu! Boykot pemilu! Boykot pemilu! Dulu 24 itu yang kemudian mengatakan bahwa Soeharto sudah cukup itu sudah sejak awal-awal 90-an. Dulu ada mungkin karena ada SDSB ya. SDSB Soeharto dalam segala bencana, kemudian sampai akhirnya kita unjuk rasa tuh sejak paling tidak sejak saya masuk ke Unpad itu 95 sampai kemudian 97-an akhir itu rutin. Tapi ya tadi tidak banyak, 5 orang, 20 orang, paling banyak 100 orang, kemudian dilecehkan, dianggap sakit dan sebagainya, itu kan biasa ya. Tapi apa yang kita yakini kan menjadi pembuktian ketika masuk 97 dari mulai aksi-aksi grafiti dulu. Jadi kita ada tim grafiti, jadi kalau malam itu dia dibekali pilok dan sebagainya, turunkan Soeharto, reformasi ekonomi politik dan sebagainya.
Tapi besok paginya hilang lagi, kita melakukan itu yang sama terus begitu. Akhirnya kemudian masyarakat merasakan. Karena sejak September 97 itu masih terlihat ekonomi kita stabil. Tapi setelah pasca itu kemudian terjadi ngedrop akhirnya kemudian puncaknya kan di awal Januari Februari 2098 waktu itu. Nah, dari situ mahasiswa makin banyak, dari cuma sekitar kampus kita nggak bisa keluar sampai kemudian kita masuk menduduki Jalan Raya Jatinangor kalau tidak salah ya. Itu fenomenal karena 5 jam berhenti dan itu merugikan ribuan mungkin miliaran rupiah itu. Karena semua berhenti dan itu menjadi salah satu fenomena tersendiri dari masyarakat melihat bahwa ternyata mahasiswa nggak main-main. Dan dari teman saya yang dulu melecehkan, belum menganggap sakit jiwa dan sebagainya, kemudian akhirnya bergabung. Nah, proses ini yang kemudian kita anggap sebagai gerakan reformasi. Dan di Bandung itu kita ada sebelum itu ada terbagi terkotak-kotak ya. Ada KPMB, ada SPMB, ada FAMU, dan banyak lah, ada HM dan sebagainya. Tapi waktu itu sebagai 97 ya, 97-an sekitar November itu kita setuju demo tiap hari di masing-masing kampus. Di Unpar hari apa, kemudian di Unpas, di Unisba, Unpas Lengkong, hampir tiap hari Senin sampai Jumat tuh ada. Itu rutin tiap hari. Memang orang itu aja, jadi tidak lebih dari seseorang orang itu aja. Tapi karena kita konsisten terus, itu pun makin besar dan akhirnya bisa kemudian momentumnya bulan Mei 98 waktu itu ketika teman-teman Trisakti ditembak mati kan jam orang. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Memang sebenarnya itu adalah akumulasi dari gerakan-gerakan sebelumnya. Tetapi walaupun Soeharto jatuh pada tahun 98, itu bukan sebuah, saya anggap bukan sebuah kesuksesan juga. Banyak yang harus kita pikirkan kembali. Memang Soeharto jatuh, memang gerakan mahasiswa, gerakan rakyat itu berhasil, tapi bukan sebuah gerakan yang masif, terorganisir dengan baik, tidak. Jujur, kita panik. Kita bisa bicara bahwa wah, itu adalah keberhasilan di 98 apa gerakan mahasiswa. Kita jujur aja bahwa ada kegagalan kita di sana.
kita tidak bisa setelah proses reformasi kita tidak bisa mengawal jadi sebuah tatanan Indonesia yang lebih baik dari zamannya Soeharto. Waktu itu memang saya tidak berpikir bahwa begitu menjatuhkan Soeharto kita akan mendapatkan sesuatu. Saya membayangkan akan ada hidup yang lebih baik pasca Soeharto. Hanya itu poinnya. Yaitu mungkin kelalaian atau kalau boleh meminjam lagunya Sheila on 7, kesombongan di masa muda waktu itu ya, teman-teman kita, mungkin saya lah paling tidak, di 98 kita terlalu percaya diri, mungkin kita lalai untuk atau mungkin gagal membangun blok historisnya. Blok historis inilah yang harusnya jadi basis dari konfrontasi nilai. Blok historis yang saya maksud itu blok sejarah yang membedakan, mendemarkasi mana yang lama yang harus sudah dilengsarkan dan mana yang baru. Ini 20 tahun dari gerakan, kalau waktu itu 30 tahun dari Orde Baru. 20 tahun dari sejak saya mulai ikut gerakan. Itu kekuatan Soeharto udah luar biasa kan, udah kemana-mana. Nah, untuk memutus jaringan ini supaya akarnya mati, ya ini harus betul-betul mati gitu. Bukan hanya turun, hanya kalau turun kan diam-diam juga kroninya bisa bermain. Nah terus terang saya waktu itu agak sedikit jengkel dengan namanya Megawati. Saya harus silakan ekspos apa-apa. Megawati salah seorang yang ya dengan gaya keibuannya supaya tidak mengarahkan proses peradilan ke Soeharto. Salah satu pencapaian 98 itu tentara katakanlah dituntun, kalau nggak pakai bahasa digiring, kalau digiring kan kesannya hewan, dituntun untuk ke kitohnya yang sebenar-benarnya, profesionalisme sebagai alat pertahanan negara. Ya itu sudah bagus dan emang itu relatif tercapai walaupun masih ada peristiwa model cebongan dan lain-lain, tapi secara umum pembagian peran antara militer dan sipil jauh lebih baik. Setelah reformasi kita gamang